atabata babek, yani rubahlah dari tempat untuk masuknya pintu, yang maknanya adalah tempat masuk pintu. Maka disampaikan kepada Ismail bahwa telah datang syekh, orang yang sudah tua, dan dia menanyakan kamu dan memberikan salam kepadamu, dan dia memerintahkan agar kamu merubah pintu rumahmu. Maka akhirnya dikatakan bahwa itu adalah ayahku, dan aku diperintah untuk mencerai kamu. Dikarenakan Ibrahim di saat menanyakan bagaimana kehidupan, bagaimana mereka makan dan minum, dikatakan kita minum dari air, ada air Zam-Zam nikmat, dan kita makan dari daging buruan, banyak binatang-binatang. Maka banyak juga kambing dan unta yang mereka punyai, namun mereka mengatakan nahnu fi siddatin wajahdin, bahwa kami hidup dalam keadaan keras, fakir, miskin, papa. Maknanya ini perempuan tidak bersyukur kepada Ismail. Idan alladzi ma yaskurullah la yaskurun nas, alladzi la yaskurun nas la yaskurullah, yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Idan ghayyir atabata babik. Faqala Ismail fa amarani abi an utalliqa. Idan talaqaha. Kemudian setelah itu menikah kembali, dan kembalilah setelah itu Ibrahim, dan tidak ditemukan Ismail. Maka dia menanyakan kepada istrinya Ismail yang kedua setelah diceraikan yang pertama. Maka faida jaa zaujuki fakri alaihi salam wa murrihi yusabbitu atabata babih. Di saat ditanya bagaimana kehidupan kalian, disebutkan kami atas nikmat dari Allah. Kami mempunyai air Zam-Zam. Oh, kita berharap mendapatkan air Zam-Zam. Disebutkan fama syarabukum qalat alma, ma Zam-Zam. Allahumma barik lahum wa mada aklukum al-lahm. Faqala Allahumma barik lahum fil lahmi wa ma Zam-Zam. Kenikmatan dari Allah, makan daging, peternakannya banyak, dan minum air Zam-Zam, sehat. Maka perempuan ini bersyukur. Maka aku bersyukur kepada Allah atas anakmu Ismail. Maka kemudian apa yang akan disampaikan? Sampaikanlah salam, dan sampaikan kepada anakku jika datang, agar dia itu yusabbitu atabata babih, agar dia itu menguatkan pintu rumahnya, bukan diganti tapi dikuatkan, maksudnya dipelihara, dijaga dan sebagainya. Maka kemudian setelah datang Ismail, dikabarkan telah datang Syekhun Kabir, memberikan kamu salam, dan kemudian dia mengatakan agar menjaga pintu rumahnya. Diceritakan agar menjaga istrinya yang bersyukur kepada Allah. Maka akhirnya datanglah Ibrahim kepada Ismail. Maka di dalam pertemuan tersebut berkata Ibrahim, fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala haulaha. Maka kemudian dia meminta kepada Ismail untuk membantu dia membuat rumah Baitullah di tempat yang sudah disediakan dan sudah ditentukan. Maka akhirnya Ibrahim mengangkat al-qawaid, maka membuat asas.
Maka asas ini adalah perkara yang penting. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim pun sudah ada membuat asas untuk rumah. Jadi rumah tidak sembarangan begitu saja, tidak, digali, ditinggikan asasnya, kemudian dibangun. Jadi memang dari semenjak dahulu. Maka disebutkan farafa'a al-qawaida minal bait faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Siapa yang jadi tukang dan siapa yang jadi kenek? Astagfirullah. Maka Ibrahim menjadi tukangnya dan Ismail ya'ti bil hijarah. Tapi yang jelas tidak ada Arabiah, dipanggul dengan kain mungkin. Maka dibawa batu-batu mungkin dari lembah, dari bawah, karena ini tempatnya murtafi'ah, tinggi. Maka akhirnya Ismail membantu bapaknya membawa batu dan Ibrahim yang mencampur. Wallahu alam apakah ada semen Padang apa semen yang lain. Yang jelas setiap zaman mempunyai teknologi yang ada. Mungkin ada campuran tanah lempung dengan apa seperti itu. Maka akhirnya berdirilah rumah Allah. Maka disebutkan wa huwa yabni wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Maka di saat dikumpulkan batu, maka Ibrahim mulai membangun, Ismail yang memberikan batu kepada bapaknya, maka Ibrahim yang membangunnya. Maka akhirnya Ibrahim yang jadi tukang membangun, menyusun batu-batu. Ismail hanya mendekatkan dan memberikan. Maka mereka duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka terus mereka membaca doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka ini tafsir yang datang di Sahih Al-Bukhari dari beberapa tafsir ma'ani tentang kisah doa Rabbana ini asqamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, dan juga ucapan Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, juga dari hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari ini dari Ibnu Abbas. Kemudian dari tafsir salaf juga, nanti dari tafsir salaf juga datang dari Ibnu Abbas, qala law kana Ibrahimu fi du'aihi faj'al afidatan nas tahwi ilaihim la hajjahu al-yahudu wan nasara wan nasu kulluhum walakinahu qala afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka ini tafsir di dalam ucapan Allah, afidatan minan nasi faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Berkata Ibnu Abbas dari lafaz ini, maka dulu Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nas. Maka min harfu tabi'id bimakna ba'd, sebagian dari manusia, ay minal muslimin al-an, hanya untuk muslimin sekarang karena haji dan umrah untuk muslimin. Maka jika Ibrahim tidak mengatakan minan nas, maka doa Nabi Ibrahim akan dipenuhi dan akan datang naik haji orang Yahud, Nasara, Majusi, Hindu, Buddha. Maka di sini tafsir dari para sahabat seperti Ibnu Abbas bahwa dulu Ibrahim di dalam doa pun menyebutkan dengan lafaz minan nas ay minal muslimin. Karena doanya mustajab, maka sekarang ini semua orang impian bisa naik haji. Seperti kebanyakan manusia yang berdagang sudah tua. Saya ini mengumpulkan 17 tahun menjual dagangan saya di pinggiran tiap malam untuk naik haji. Maka cita-cita mereka semua untuk naik haji. Maka ini doa dari Ibrahim, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, bahwa jadikan semua hati-hati itu
condong dan cenderung untuk pergi naik haji setiap tahunnya. Maka athar ini datang dari Ibni Abbas. Jika seandainya Ibrahim tidak menyebutkan minan nas, maka akan datang berbondong-bondong dari berbagai agama datang ke Makkah. Asar dari Ibni Abbas ini adalah asar yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Al-Hasan Ibni Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Yahya Ibnu Abbad, dan Yahya Ibnu Abbad As-San'ani saduq hasanul hadis, disebutkan oleh Abu Hatim laisa bihi ba's. Dan berkata Ibnu Ma'in lam yakun bidat, maka lafaz-lafaz seperti ini hasanul hadis. Maka Yahya Ibnu Abbad As-San'ani saduq hasanul hadis, afwan Yahya Ibnu Abbad Ad-Dubai hasanul hadis. Lalu Muhammad Ibnu Salamah muhaddis yang ma'ruf thiqah, an Atha Ibnu Sa'id an Sa'id Ibnu Jubair an Ibni Abbas. Semua rijalnya thiqah kecuali Atha Ibnu Sa'id. Dan Atha Ibnu Sa'id mukhtalid, dia pikun sebelum meninggalnya. Dan rawi-rawi yang mukhtalid, yang pikun dan tidak dihijabi dulu, maka mereka itu dilihat siapa yang meriwayatkan sebelum dia pikun dan setelah dia pikun. Adapun rawi-rawi yang meriwayatkan setelah pikun, maka didhaifkan karena meriwayatkan di saat hafalannya rusak. Adapun rawi-rawi yang datang sebelum pikun, mencatat hadis sebelum dia pikun, maka diterima. Maka siapa di sini yang meriwayatkan sebelum pikun? Masyhur adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri dan Hamad Ibnu Zaid. Tiga ini yang ma'ruf. Dan disebutkan setelah itu oleh jumhur ulama wa Hamad Ibnu Salamah. Maka dari sini sanadnya kita katakan sanad yang benar, karena Hamad Ibnu Salamah mendengar dari Atha sebelum terbakar kitabnya. Kemudian setelah datang asar dari Ibni Abbas, juga datang asar dari Sa'id Ibni Jubair itu sendiri, yang maknanya sama. Afidatan minan nas tahwi ilaihim, berkata lau qala afidatan nas tanpa min bimakna ba'd, maka akan datang Yahud, Nasara, Majusi ke Ka'bah, ke Makkah di zaman sekarang. Namun didoakan oleh Ibrahim afidatan minan nas fahum al-muslimun, maka tidaklah datang kepada mereka kecuali mereka para muslimun. Maka hadis ini datang dari Sa'id Ibnu Jubair, bukan meriwayatkan dari Ibni Abbas. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Humaid, dan Ibnu Humaid telah terdahulu dia rawi yang saduq hasanul hadis dari Hakam Ibni Salim, dan dia rawi yang thiqah dari Amr Ibnu Abi Qais, dan Amr Ibnu Abi Qais adalah rawi yang disikohkan oleh Ibnu Ma'in, dan Al-Bazzar mengatakan siqatun mustaqimul hadis. Maka Atha di sini adalah Ibnu Abi Rabah. Maka sanadnya wallahu a'lam sahih kecuali Ibnu Humaid, maka dia saduq hasanul hadis.
maka telah sahih dari Ibnu Abbas tadi yang pertama, dan yang kedua dari Sa'id Ibnu Zubair. Kemudian telah datang pula athar dari salaf dari Mujahid, yang mana sanadnya banyak dari Mujahid, bukan dari jalan Warqa. Di antaranya datang dari Muhammad ibnu Bashar, siapa? Bundar. Haddatsana Abdurrahman, dan Abdurrahman di sini Ibnu Mahdi Imam. Haddatsana Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Haddatsana Mansur wa huwa Ibnu Al-Mu'tamir an Mujahid. Maka sanad ini sanadnya sahih, jelas. Muhammad ibnu Bashar, Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Mansur ibnu Al-Mu'tamir an Mujahid. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Begitupun Mujahid mengatakan, "Lau kanat afidatan nas lazdahamat alaihi faris wa rum, walakinahu afidatan minan nas." Maka dulu jika Ibrahim tidak mendoakan dengan minan nas, maka doanya akan terkabul dan akan pasti Makkah itu dipenuhi sekarang oleh orang Faris, Majusi, Warum, orang Roma, Italia, orang Yahud dan Nasara, dan bahkan agama-agama yang lainnya dari Asia seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Maka mereka pada datang ke Makkah karena doa dari Ibrahim ini. Dan begitupun yang keempat datang asar dari Qatadah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim qala tanazza'a ilaihim. Di sini bukan mentafsirkan kalimat minan nas, tetapi makna tahwi ilaihim. Maka apa makna tahwi ilaihim? Qala Qatadah tanazza'a ilaihim. Makna tanazza'a barakallahu fikum tasru'a, ay tasra'u. Maknanya dijadikan hati ini condong untuk dengan cepat mencintai al-haram, sehingga semua manusia itu hatinya itu menjadi pengharapan bisa naik haji. Tasra'u ilaihi, maka hatinya itu cepat ingin bertemu kepada Baitul Haram. Dan ini doa sampai sekarang untuk seluruh kaum muslimin seperti itu di hati-hati mereka. Dan telah datang juga dari Ikrimah, tafsir yang keberapa? Kelima. Datang dari Ikrimah dari jalan Muhammad ibnu Musanna, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, siapa yang meriwayatkan dari Gundar? Dari Syu'bah, Gundar. Dari Muhammad ibnu Musanna, dari Muhammad ibnu Ja'far, dari Syu'bah, anil Hakam, sa'altu Ikrimah. Aku bertanya Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ikrimah adalah budaknya Ibnu Abbas, yang mana dia tabi'i, termasuk yang paling kuat riwayatan dari Ibnu Abbas. Maka dia ahli tafsir, Ikrimah. Maka ditanya Ikrimah, bagaimana ucapan Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, ay qulubuhum tahwi ilal bait. Ibrahim mendoakan semua hati-hati manusia itu condong dan cenderung untuk mendatangi Baitullah. Maka sanad ini sanad yang sahih, dan ditambah juga an Ikrimah wa Atha wa Tawus. Maka ada berapa sekarang tafsir salaf? Ikrimah, Atha dan Tawus. Maka di sini semua sanadnya sahih. Muhammad ibnu Ja'far Gundar, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Imam, dari Al-Hakam, dan Al-Hakam di sini Ibnu Utaibah. Al-Hakam Ibnu Utaibah rawiyan siqatun sabtun. Maka telah sahih kepada Ikrimah dan Tawus dan Atha. Maka tiga salaf, Atha Ibnu Abi Rabah, Tawus Ibnu Kaisan, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas, semuanya mentafsirkan dari sanad yang sahih tadi
dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Al-Hakam ibnu Utaibah, meriwayatkan Al-Hakam dari Atha ibnu Abi Rabah, dari Tawus bin Kaisan, dari Ikrimah, semuanya mengatakan faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim ay hawahum ila Makkah an yahujju. Maka hati-hati mereka itu hawanya ingin naik haji. Maka ini yang bisa kita berikan dari tafsir surat Ibrahim di ayat ke-37. Maka dengan ini selesailah tafsir surat Ibrahim ayat ke-37. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan.